أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu sekalian, jemaah sholat zuhur Masjid Jami Bintaro Jaya, masjid lama berarti ya, yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Bulan ini bulan agung, satu-satunya bulan yang namanya disebut di Quran. Dari 12 bulan yang ada, tidak ada satupun yang namanya disebut, kecuali Al-Quran menyebut hanya satu bulan Ramadan saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya disebut bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan hidayah petunjuk-petunjuk Allah itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita sedang mau mengamalkan sesuatu pekerjaan, mau buat kerjaan, kita mau tahu kerjaan ini halal atau tidak, hak atau batil, ukurannya Quran. Jangan perasaan, kalau perasaan rusak kita. Ukurannya harus Quran. Selalu begitu. Karena Quran itu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Kalau Quran sudah tulis namanya, pasti hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Nggak ada yang ditulis Quran itu nggak hebat. Bandit aja kalau udah ditulis Quran berarti bandit hebat itu. Fir'aun misalnya, oh itu hebat itu. Saking hebatnya ngaku Tuhan. Oh, nggak ada bandit ngaku Tuhan kecuali Fir'aun. Walaupun dia pejabat, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, kaya seumur hidup, rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan, tapi dia hina. Buktinya dia hina, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Orang akan merasa marah. Menghina kamu ya, menghina. Meskipun dia kaya, raja, diakui Tuhan, dia hina. Semua orang manusia tahu. Semua manusia yang berakal sehat pasti menolak Fir'aun, meskipun dia dituhankan oleh bangsanya, lahir sebagai pangeran, mati sebagai raja. Jadi begini, orang itu hina atau tidak itu ukurannya Allah, ukurannya Quran, ukurannya agama. Jangan pikir akal kita, oh saya kalau jadi orang kaya bakal top, baik, hebat. Enggak. Jangan tipu nurani kita. Sudah banyak orang-orang dulu yang hebat-hebat. Namrud, Fir'aun, Bustanasr, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, udah banyak. Haman, banyak sekali. Qarun, hebat dalam sisi dunia, dikagumi banyak orang dalam hal keduniaan, tapi ujung-ujungnya semua manusia sedunia yang berakal waras menghinakan dia. Terus kita mau pilih apa sih? Kita mau pilih hebat di mata manusia atau hebat pada agama? Dan Quran menjelaskannya itu, karena Quran itu furqan. Kalau Quran sudah puji orang, biarpun cacat. Luqman Hakim itu cacat, sakit polio, lahirnya polio, tahu polio? Hitam lagi, ya Allah, orang negro
bibirnya tebel, udahlah negro tebel, peleo pula, jalannya pincang-pincang. Apa hebatnya Luqman Hakim? Kalau dari segi fisik, kerjanya budak, bukan orang merdeka, budak, dibeli, dijual beli sama majikannya, bukan orang merdeka, a slave dalam bahasa Inggrisnya, budak. Tapi walaupun dia budak, polio lagi, cacat, hitam, legam, bibirnya tebel, merongos, tapi dia punya akhlak, dia punya pemikiran, selalu kepada Allah aja. Sampai ditulis namanya di Quran, surah Luqman, Masya Allah. Dan nasihat dia kepada anaknya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nasihat Luqman kepada anaknya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, ditulis di Quran supaya kita bisa baca sampai hari kiamat. Mulia. Saking hebatnya Luqman ini, datang malaikat Jibril menjumpainya. Luqman, saya Jibril. Kata Luqman, mau ngapain jumpa saya? Saya diperintah Allah menjumpaimu. Allah bertanya kepadamu, kamu ini mau jadi nabi atau enggak? Kalau kamu mau jadi nabi, saya kirim wahyu hari ini. Lihat hebatnya Luqman. Dia masuk ke dalam, sebentar saya masuk dulu ke dalam rumah. Dia masuk ke gubuknya, dia lihat di depan cermin. Nggak cocok kalau kayak gini jadi nabi. Bibir tebal, hitam legam, polio, merongos. Nggak cocok jadi nabi. Nabi itu harus Mustafa, paling ganteng di tengah-tengah kaumnya. Nabi Musa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Isa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Yunus itu paling ganteng dari seluruh Irak. Nabi Ibrahim itu paling ganteng sedunia. Nabi Yusuf tuh ganteng sedunia. Nabi Muhammad tuh paling ganteng seluruh dunia. Nabi Adam ganteng dari seluruh manusia. Nabi Adam paling ganteng. 2 kali lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Karena Yusuf nisfu min Adam. Nisfu min Adam. Kata Nabi Yusuf tuh separuhnya Nabi Adam gantengnya. Nggak ada Nabi nggak ganteng. Keluar Luqman dari kamarnya. Dia jumpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya. Nggak cocok saya jadi Nabi. Katakan sama Allah, saya tidak cocok jadi Nabi. Senangnya malaikat Jibril itu. Ini ujian aja, nguji kira-kira Luqman tuh hebat apa enggak gitu. Ternyata hebat. Enggak serakah dengan jabatan, tahu diri gitu. Tahu diri. Tahu diri. Kalau memang IQ rendah, ngapain maksa jadi presiden gitu, ngapain maksa. Tahu diri. Akhirnya Allah angkat beliau jadi ahli hikmah. Ahli hikmah, nasihat-nasihatnya ditulis di Quran. Salah satu ayat Quran, surah cuman 114 surat di dalam Quran. Satu diantaranya surah Luqman. Dan nasihatnya kepada anaknya luar biasa. Sejelek-jelek suara adalah suara himar. Jangan kau berteriak-teriak di hadapan banyak orang seperti keledai. Jangan. Dan nasihatnya luar biasa. Anakku, satu hari dia nasihat gini. Anakku, kalau kau hidup di dunia nak, jangan kau dengar kata orang, dengarlah apa kata Allah. Ikutlah agama, jangan dengar kata rakyat. Anaknya jawab, Pak, kita ini kan makhluk sosial, hidup di dunia. Kalau kita nggak dengar apa kata orang, nanti apa kata orang kepada kita? Orang akan mengejek-ngejek kita. Kata Luqman, kita harus ikut Allah, ikut Rasul. Orang mau ngejek nggak apa-apa asal kita ikut Allah Rasul. Tapi kan kita manusia Pak, orang nanti gimana menilai kita? Apa kata orang? Kalau kau ikut apa kata orang nak rusak kau, kata Luqman. Kau jangan ikut kata orang, ikut kata Allah. Begini aja nak, besok kita buktikan. Besoknya Luqman membawa anaknya naik keledai. Keledai itu binatang yang lebih besar sedikit dari kambing etawa. Keledai itu kecil segini aja nya keledai itu, paling tinggi segini. Tapi kuat. Saya pernah lihat tuh keledai diletakkan beban sebanyak apapun di punggungnya dia kuat. Saking banyaknya beban diletakkan, kakinya 2 terangkat. Namun nggak rubuh. Oh itu keledai.
Bisa kakinya dua terangkat gitu. Tapi rubuh enggak? Kata Luqman, ayo kita keliling jalan kita. Ayo jalan. Aku naik keledai, kau jalan. Ya. Luqman naik keledai. Anaknya nuntun keledai. Jumpa satu rombongan musafir kabilah. Apa kata orang-orang? Bapak nggak punya perasaan, nggak punya otak. Kalau bahasa Indonesia gitu, bapak nggak punya otak. Udah tua enak nangkring di atas keledai, anaknya masih kecil suruh jalan. Kejam kali ini, nggak punya otak. Mestinya dia yang jalan, anaknya yang naik keledai. Lewat, bagaimana kata orang? Iya bapak katanya nggak punya otak. Harusnya yang naik keledai saya. Udah kau sekarang kau di atas, biar aku yang nuntun. Gantian anaknya di atas, bapaknya yang nuntun. Lewat satu rombongan orang lagi. Ini anak durhaka kata orang. Bapaknya udah tua suruh jalan, dia enak-enak nangkring di atas keledai. Anak durhaka. Kata Luqman, gimana nak? Kalau bapak di atas, bapak manusia tidak punya otak. Kalau saya di atas, saya anak durhaka. Nah, kalau begitu kita naiki dua-dua. Naik dua-dua. Anak sama bapak naik keledai. Lewat satu rombongan orang. Manusia kejam, nggak punya perasaan. Keledai kecil dinaiki dua orang. Gimana nak? Iya, bapak di atas. Salah. Aku di atas dibilang anak durhaka. Bapak di atas nggak punya otak. Kita naik dua-dua dibilang kejam. Udahlah kita jalan aja, kita tuntun kata bapaknya. Dua-dua nuntun keledai, yang satu nuntun sebelah kanan, yang satu nuntun sebelah kiri. Lewat satu rombongan orang. Manusia goblok. Keledai kok dituntun, keledai itu dinaiki bego. Mulai anaknya terdiam. Bagaimana nak? Iya bapak di atas nggak punya otak, aku di atas anak durhaka. Kita dua-dua naik, manusia nggak punya perasaan. Kita dua-dua jalan, orang goblok. Ada satu lagi nak, apa? Kita pikul keledai ini. Bapaknya mikul kaki depan, anaknya mikul kaki belakang. Pikul tuh keledai, lewat satu rombongan orang. Gila, keledai kok dipikul. Maka kata Luqman, itulah nak, kalau kau dengar omongan orang, nggak akan ada yang betul. Kau dengar apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau udah Allah bilang benar, Rasul bilang benar, tak usah kau hiraukan ucapan orang. Nabi Muhammad aja yang digelar Al-Amin seumur hidup, begitu mulai dakwah Islam, keluarga beliau sendiri yang memerangi Rasulullah itu. Pamannya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal memerangi beliau. Terus kita mau ikut apa? Seluruh Mekah mengusir Nabi, mau dibunuh Nabi, pindah ke Madinah. Kita tetap aja kita ikut Allah Rasul, meskipun semua orang memaki kita. Saya kadang-kadang di medsos bilang, tuh kan, di medsos ini kau dimaki-maki orang, tobatlah kau Jul, kembalilah ke jalan yang benar, belalah Jokowi katanya. Gondol, aku pikir. Kita itu tetap kepada Allah dan Rasul, tidak peduli walaupun seluruh dunia benci kepada kita, nggak apa-apa. Nah di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita puasa 1438 tahun yang lalu, udah cukup lama lah. Ketika Nabi jadi Nabi 15 tahun, Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah Nabi hijrah, jadi tahun 15 setelah jadi Nabi, 2 tahun setelah hijrah, turun wahyu tanggal 29 Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini turun ayat. Selesai surat Asar, Nabi kumpulkan para sahabat untuk melihat hilal, melihat bulan. Begitu matahari tenggelam, hilal kelihatan. Maka Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu kalau kamu lihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, lebaranlah kamu kalau kamu sudah lihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau bulan nggak kelihatan pada tanggal 29, kamu nggak lihat bulan ketutupan awan atau belum terbit dari ufuknya, jangan buru-buru puasa kata Nabi. Fasting amali Sya'ban bi salasina yauman. Kau genapkan bulan Sya'banmu 30 hari, baru kau puasa.
Ada 16 hadis yang dituliskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Nada-nadanya sama semua. Puasa karena lihat bulan. Lebaran kalau lihat bulan. Kalau nggak lihat bulan, genapkan sehari. Jadi kalau tanggal 29 Ramadan kita lihat bulan nggak kelihatan, apa boleh buat walaupun ibu-ibu sudah masak opor? Ya lebarannya lusa. Besok masih tanggal 30 Ramadan. Jangan waduh berhubung sudah bikin lontong, maka besok nggak boleh batal gitu. Ukurannya itu lihat bulan. Paham? Paham? Nabi bisa aja nggak usah lihat bulan, cukup nunggu malaikat Jibril aja. Datang malaikat Jibril, ya nggak? Rasul besok puasa, ya. Datang lagi malaikat Jibril, besok lebaran, aman toh. Selama masih Nabi hidup kan ada Jibril. Tapi Nabi 8 kali puasa sejak tahun kedua ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 tahun. 10 Nabi nggak sempat puasa. Sebab bulan Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Jadi Nabi itu cuma 8 kali puasa Ramadan. Lihat hilal. Tapi Idul Adha Nabi itu sejak pindah 10 kali. Jadi duluan Idul Adha baru Idul Fitri. Idul Fitri itu tahun kedua. Kalau Idul Adha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudahi, ini hadis Turmizi. Nabi itu sejak pindah ke Madinah langsung sudah memotong korban dan sudah Idul Adha. Itu hadis Turmizi hasan sahih. Ayatnya turun di Mekah. Inna a'tainakal kautsar. Pakai bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebab hadis Bukhari Muslim pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah beri kepadamu hai Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbik. Salatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah, sembelih hewan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang benci kepadamu akan terputus. Tapi Nabi tidak korban di Mekah. Meskipun perintah ini turun di Mekah. Nabi baru korban setelah pindah ke Madinah. Berarti Nabi korban 10 kali. Tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-10 itu Nabi naik haji. Kan sekali aja Nabi naik haji. Di Mekah Nabi korban 1 ekor onta untuk semua istrinya dan Nabi. Istri Nabi waktu itu 9, Nabi sendiri 110. Jadi 1 ekor onta boleh untuk 10 orang. Itu ditulis dalam kitab Kifatul Akhyar Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Sedangkan Ramadan Nabi cuma 8 kali. Ini perlu saya beritahu bahwasanya sekarang ini ada kesalahan. Orang lebaran Idul Adha itu berpatokan kepada wukuf di Arafah. Orang udah kelihatan wukuf di Arafah kok hari ini, berarti besok lebaran haji. Padahal Nabi baru naik haji tahun 10. Artinya nggak ada orang wukuf di Arafah selama 9 tahun. Nabi tetap aja Idul Adha. Karena Idul Adha itu bukan Idul Haji. Idul Adha itu hari raya korban. Nggak ada urusannya dengan orang naik haji. Setuju? Setuju nggak? Jadi kenapa kita sekarang patokannya dengan wukuf di Arafah? Orang udah wukuf berarti kan udah tanggal 9. Besok kan Idul Adha. Dikasih tahu kayak manapun bandelnya bukan main. Ini Idul Adha bukan hari raya haji, bukan Idul Haji ini. Mereka kan sudah wukuf. Ya mereka sudah wukuf karena di sana sudah tanggal 9. Sedangkan di Indonesia belum tentu, mungkin masih tanggal 8. Kecuali kita udah tanggal 9, besoknya kita Idul Adha. Karena Idul Adha itu adalah 10 Zulhijjah, bukan hari wukuf, besoknya nggak ada. Kalau terjadi perang Arab Israel, nggak ada orang naik haji, siapa yang berani? Rudal di mana-mana. Kan Idul Adha tetap jalan. Nggak mungkin menteri mengumumkan saudara-saudara berhubung tahun ini nggak ada orang wukuf, maka Idul Adha dibatalkan gitu. Ini Idul Adha bukan Idul Haji. Sedangkan haji itu pun lihat bulan. Lihat ayat Qur'annya.
Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan sabit. Maafkan saya kalau puasa saya beginilah. Mereka bertanya kepadamu tentang banyak bulan sabit. Bukan satu bulan sabit. Di situ Allah tukar bentuk hilal menjadi ahillah. Tidak Allah katakan yas'alunaka 'anil hilal, enggak. Hilal itu satu hilal, jamak ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah, kok jamak? Umatmu bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan sabit yang banyak. Kok banyak? Kan bulan hanya satu. Bulan berapa sih? Bulan berapa? Bulan berapa? Satu. Susah bahasa Indonesia ini, karena bulan yang di langit itu hilal. Bahasa Arabnya banyak, hilal, qamar, kalau purnama badar. Sedangkan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu disebut syahrun. Nah kalau Indonesia kan bulan semua. Januari, Februari bulan, yang di langit bulan, yang kecil bulan, yang bulat bulan, yang purnama bulan. Istri kita tiap bulan datang bulan, repot. Sekarang saya tanya, bulan yang di langit ada berapa? Kenapa Allah bikin jamak? Ahillah. Kata Imam Qurtubi, kenapa Allah buat bulan sabit itu banyak, walaupun sebenarnya bulan itu hanya satu? Karena bulan sabit itu muncul setiap bulan. Muharram keluar, Safar keluar lagi, Rabiul Awal keluar lagi, ya kan? 12 kali keluar dalam satu tahun, maka disebutlah ahillah, banyak bulan sabit. Qul, jawab. Hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu kembali ke hiya, bentuknya tunggal lagi. Itu bulan sabit sebagai patokan bagi manusia untuk menghitung waktu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 tahun 1440 Hijriah dan seterusnya. Wal haji, dan menghitung ibadah haji. Jadi ibadah haji itu pakai apa? Nggak nyambung ya? Pakai hilal. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, tanggal 10 Zulhijjah melontar jamroh, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah mabit di Mina, 14 Zulhijjah tawaf ifadah. Itu pakai apa namanya? Bulan. Udah nyambung. Hadisnya Bukhari Muslim. Idza ra'aitumul hilala dzilhijjah, jika kamu diantara kamu sudah melihat bulan sabit 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan kamu pada tanggal 10-nya berniat menyembelih hewan korban, falyumsik an sya'rihi wa asfarih, hendaklah dia menahan diri, tidak potong rambut dan tidak potong kuku selama 10 hari. Lihat apa tadi? Lihat hilal. Nah, jadi kenapa lah kita di Indonesia ini, orang Saudi aja udah wukuf, kok kita belum hari raya? Ya di sana wukuf, sana udah tanggal 9. Ya kenapa duluan Saudi? Kan harusnya duluan kita. Kenapa? Karena kita kan 4 jam lebih dulu siang dari Saudi. Ini mau lihat bulan apa lihat matahari? Hah? Mau lihat bulan apa lihat matahari? Bulan. Kalau matahari duluan kita, 4 jam baru Saudi. Kalau bulan bisa duluan Saudi 20 jam baru kita besoknya. Mau saya jelaskan nggak? Perlu nggak saya jelaskan ini? Kalau nggak saya cerita Ramadan ini, perlu. Bulan itu jalannya 1 hari 12 derajat naiknya. Dari mana itu? Dari bulatnya bumi. Bumi bulat apa segi 4? Bulat. Kalau bulat tuh pasti 360 derajat. Setuju? Jangan ditanya lagi dari mana jalannya, udah pasti kalau bulat 360 derajat. Kalau separuh 180, kalau seperempat 90 derajat. Bumi itu 360 derajat karena bulat, dikelilingi oleh bulan.
Satu kali puter namanya satu kali puter namanya 1 bulan, 30 hari. Kalau enggak 29, 30. Udah ya supaya gampang lah, ini kan hitung-hitungan kasar. Berarti kalau 30 hari bumi diputeri oleh bulan sekali puter, berarti perjalanan bulan sehari 360 bagi 30 sama dengan 12. Udah paham? Sehari semalam bulan naiknya 12 derajat. Satu hari satu malam berapa jam? 24. Berarti 12 derajat dibagi 24 sama dengan setengah derajat. Setengah derajat itu 1 jam. Jadi setiap 1 jam bulan naiknya setengah derajat. 1 jam naiknya setengah derajat. 1 jam naiknya setengah derajat. Sebulan 30 hari kali 24 jam, 1 kali puter 360 derajat. Sampai sini udah nyambung. Nah, udah gampang kalau gitu saya jelaskannya. Seandainya di Papua matahari tenggelam, bulan tenggelam, sama-sama tenggelam, namanya ijtima. Tentu tidak kelihatan karena masih 0 derajat. Waktu matahari tenggelam, bulan 0 derajat dengan ufuk sederajat, nggak bisa dilihat dong, ketutupan bumi. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Sulawesi, bulan sudah setengah derajat. Setuju? Kan 1 jam naiknya setengah, belum bisa dilihat, masih rendah. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Jakarta, orang lihat bulan di Jakarta nggak kelihatan karena baru 1 derajat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Aceh, bulan 1 derajat setengah, nggak kelihatan juga. Siapa yang bisa lihat? Teleskop paling sakti sedunia, teleskop Hubble namanya, Jerman yang buat, harganya 6 triliun, hanya mampu melihat bulan ketinggian 2 derajat, harganya 6. Jangan harap Pak Jokowi mau beli lah, nggak usah harap lah, 6 triliun. Kalau saya presiden saya beli. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Bangladesh, bulan 2 derajat. Kemungkinan orang Bangladesh bisa lihat bulan 2 derajat, sudah bisa dilihat. Maka Bangladesh besoknya puasa. Kita puasa belum? Belum, orang kita belum lihat bulan, masih tanggal 29. Bangladesh sudah lihat bulan, dia puasa nggak besok? Duluan Bangladesh sehari dari kita kan. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Pakistan, bulan sudah 2,5 derajat. Kira-kira orang Pakistan lihat nggak? Lihat bulan. Mereka puasa nggak? Kita belum. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Saudi, bulan udah 3 derajat tingginya. Kira-kira orang Saudi puasa nggak besoknya? Kita kapan? 20 jam setelah Saudi. 20 jam setelah besoknya, nggak usah lihat lagi, bulan udah pasti 12 derajat tingginya di Papua. Setuju? Udah ngerti sekarang? Jadi jangan ngomong Saudi sudah hari raya, kok kita belum. Ini mau lihat matahari apa melihat bulan? Tahun ini kok sama kita Saudi? Iyalah, karena ketika matahari tenggelam di Indonesia, bulan sudah 2,5 derajat, 9 titik kita lihat. Maka kita puasa tanggal 6. Ketika di tempat kita bulan sudah 2,5 derajat, 4 jam kemudian di Saudi bulan sudah 4,5 derajat. Mereka lihat bulan nggak? Mereka puasa nggak? Kita puasa nggak? Sama, tapi Maroko, Fiji Island, Cocos Island, Papua Nugini belum tentu. Mereka besoknya. Setuju? Setuju? Dan pasti dunia ini separuh malam, separuh siang. Setuju? Separuh malam, separuh siang. Kalau separuh malam lihat bulan, separuh lagi kapan lihat bulannya? Besok dong, tunggu puter dulu bumi, ya nggak? Jadi sabar. Saya kadang-kadang sedihnya begini, orang Islam ini ngaji nggak mau, nanya sama ulama yang ahli falak nggak mau, tapi sok pinternya itu yang nggak tahan itu. Ada ucapan lagi yang membuat saya jengkel. Islam ini selalu berbeda. Kita udah puasa, sebelah sana belum. Lihat Kristen, hari Natal serentak seluruh dunia, 25 Desember seluruh dunia hari raya, ya kan? Berarti kan canggihan Kristen dari kita.
Enggak, justru mereka keliru. Kita betul. Dari mana kelirunya? Karena dunia ini separuh malam, separuh siang. Sekarang di Indonesia jam berapa ini? Jam 1 siang. Di Amerika jam berapa? Jam 1 malam. Coba kalau kita hari raya 25 Desember, Natal, terus kita ambil telepon. Kita telepon kawan kita di California. Hello, my brother. Ya, happy Merry Christmas. Dia bilang, not yet my brother, tomorrow. Tomorrow, besok. Udah paham? Sekarang canggihan kita apa mereka? Kalian pikir orang Islam ini bodoh? Berjenggot-jenggot gini pinter tau. Asal mau ngaji aja kita, insya Allah kita paham agama ini, paham. Mulai besok biasakanlah Ramadan dengan Idul Adha ikut hilal, lihat bulan. Aman, kita aman. Aman karena berdasarkan Quran dan hadis. Nah, begitu Nabi lihat bulan, Nabi suruh puasa besoknya. Puasalah Nabi dan para sahabat 1438 tahun yang lalu, 2 tahun setelah hijrah. Lagi puasa beberapa hari turun wahyu lagi, diwajibkan berperang. Nabi kumpulkan sahabat, kita diserang oleh orang Quraisy, mereka datang dengan 1000 tentara. Kita harus perang bulan Ramadan, siapkan pasukan. Miskin, pasukan cuma 313, munafik nggak mau ikut perang. Munafik itu dari dulu yang munafik, Pak. Kalau di depan kita nanti kalau perang saya akan mendampingimu, begitu perang. Munafik di mana-mana dari dulu sampai kiamat nggak berubah, itu tetap begitu. Saya kawan-kawan saya ustadz pun begitu, kalau ngomong begitu ini cipluk hilang. Nanti dibilang munafik marah, hanya Allah yang tahu saya munafik atau tidak. Iyalah Allah lah yang tahu, tapi gaya-gayanya sih munafik. Yang pasti tahu ya Allah. Mati dia kita sembayangkan juga, cuman jengkel.